Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Adita Alif Aisyah Nurhoyum. Saya dari Ilmu Hukum UNES tahun 2020, NIM 811420181. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi saya dari Pintu-Pintu Menuju Tuhan nomor 16, karya Nurholis Majid tentang organisasi. Sebelumnya, saya akan menyampaikan mengenai topik bahasan yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama adalah pengertian organisasi, selanjutnya firman Allah, dan yang ketiga kesimpulan, serta yang terakhir adalah pendapat saya mengenai materi ini. Pengertian organisasi. Dalam bahasa aslinya, organisasi diambil dari kata organ, yang berarti anggota tubuh makhluk hidup. Jika kita perhatikan organ tubuh kita sendiri seperti tangan atau kaki misalnya, yang terlintas di pikiran kita adalah terdapatnya tugas dan fungsi tertentu yang menjadi ciri khususnya, yang mana tugas atau fungsi tersebut dalam koordinasinya dengan tugas dan fungsi organ-organ yang lain akan membentuk satu kesatuan kegiatan seluruh tubuh yang bermakna dan bertujuan. Sisi terpenting dalam sistem keseluruhan kerja organ-organ kita adalah terdapatnya pembagian kerja dan tanggung jawab yang tegas. Oleh karena itu, hal terpenting dan mendasar dalam sebuah organisasi adalah pembagian kerja dan tanggung jawab yang tegas itu. Pada zaman modern, diperlukan pembagian kerja atau division of labor yang menjadi salah satu kesadaran yang sangat penting. Oleh karena itu, ilmu sosial mengidentifikasi salah satu ciri masyarakat modern adalah terdapat pembagian kerja yang dalam perkembangan selanjutnya akan membawa kepada keharusan adanya spesialisasi dan profesionalisme. Dalam ajaran agama kita, agama Islam, hal pokok dari organisasi juga telah diletakkan dengan kukuh. Nabi Muhammad SAW berpesan agar dimanapun kita berada, hendaknya kita menunjuk seorang pemimpin. Bahkan, biarpun kita hanya berdua saja dalam perjalanan. Beliau juga menggambarkan bahwa keseluruhan umat Islam bagaikan tubuh yang satu, yang mana apabila sebagian dari tubuh itu mengeluh kesakitan, maka sebagian yang lain juga akan merasakannya. Dalam firman Allah yang mana saja? Di dalam kitab suci Al-Quran, khususnya pada surat As-Saff ayat 4, kita mendapatkan firman Allah yang terjemahnya kurang lebih begini. Sesungguhnya Allah menyukai mereka yang berperang di jalannya dengan membentuk barisan, seakan mereka itu sebuah bangunan yang kukuh. Bangunan kukuh yang dimaksud adalah sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling menopang. Karena itu juga mengandung ide tentang pembagian kerja atau organisasi. Dan apabila firman Allah tersebut dikaitkan dengan perang, yang mana dalam perang memang memerlukan pembagian kerja yang tegas, setegas-tegasnya dan disiplin, sebagaimana menunjukkan jiwa keprajuritan. Pada firman ini, apabila kita kaitkan dengan firman yang lain tentang perang, maka hal pokok dalam organisasi, pembagian kerja, dan disiplin semakin jelas. Sebagaimana terdapat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 249, yang intinya, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi, kemenangan kelompok kecil atas kelompok besar terjadi berkat adanya kesabarannya. Dan kesabaran itu tidak lain adalah disiplin, yaitu sikap seorang yang teguh pada fungsi dan tanggung jawab yang telah diberikan padanya. Dia sabar dan menerima dengan senang fungsi dan tugasnya karena dia menyadari kaitannya dengan keseluruhan sistem di mana dia menjadi bagian. Karena itu, dia tidak pernah kehilangan kesadaran akan makna dan tujuan tugas dan fungsi khususnya. Maka, kegemaran organisasi di negeri kita akan berpecah apabila tidak adanya kesabaran. Padahal, kesabaran adalah modal utama sukses sebuah organisasi. Selain itu, kita juga diperingatkan dalam surat Al-Anfal ayat 46 yang artinya demikian. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu bertikai, maka kamu akan menjadi lengah dan hilang wibawamu. Bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dengan kata lain, organisasi akan menjadi lemah karena adanya perpecahan. Kesimpulannya, organisasi merupakan sebuah bentuk pembagian kerja, yang mana terdapat sebuah tanggung jawab yang tegas di dalamnya. Di dalam organisasi diperlukan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan dengan melewati tugas dan fungsi-fungsi tertentu. Antara pemimpin dan anggota saling bekerja sama dengan disiplin, bertanggung jawab, dan tentunya sabar. Karena salah satu kunci sukses dalam berorganisasi salah satunya juga adalah sabar.
Sebagaimana telah diperingatkan dalam Al-Quran, sebuah organisasi akan lemah apabila terjadinya pertikaian. Pendapat saya mengenai materi ini adalah apa yang telah disampaikan oleh Nurcholish Madjid dalam bukunya, terutama mengenai materi organisasi ini, menurut saya cukup lengkap dan mudah dipahami. Singkatnya, organisasi memang suatu istilah yang tidak jauh dari kehidupan. Kita hidup perlu sebuah kerjasama, baik antara organ-organ tubuh manusia hingga manusia dengan manusia, bahkan juga lingkungan. Dengan adanya kerjasama atau koordinasi itu, akan terbentuk satu kesatuan yang memiliki makna, maksud, dan tujuan. Sekian penyampaian materi dari tulisan Nurcholish Madjid oleh saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.